Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 7. Baiklah, kita lanjut untuk belajar dari kita yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis bilangan. Ada bilangan bulat, yaitu ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, untuk adik-adik kelas 7 yang belum mengerjakan di latihan halaman 20, mohon dikerjakan terlebih dahulu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Kemarin Pak Budi periksa banyak yang belum mengerjakan, banyak yang belum selesai. Mohon untuk dikerjakan terlebih dahulu. Bisa kalian melakukan tutor sebaya, yaitu dengan mengajari kawannya. Yang penting jangan mencontoh atau mencontek hasil pekerjaan kawannya. Jangan nyontek ya intinya. Jadi kalian berusaha sendiri agar kalian ini paham dan mengerti dari konsep dari bilangan bulat. Sekarang kita lanjut untuk belajarnya, itu operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini operasi perkalian bilangan bulat ini ada beberapa sifat. Nah, sifatnya di sini ada sifat komutatif. Nah, ini komutatif itu artinya bertukaran. Bertukaran itu ditukar. Mau kita mengerjakan dari depan juga boleh, dari belakang sini juga boleh. Nah, artinya dia ditukar. Untuk sifat komutatif, komutatif ini artinya pertukaran, yaitu dibolak-balik itu sama saja. Nah, untuk sifat komutatif perkalian ini sama aja dengan sifat komutatif penjumlahan. Nah, ini dibolak-balik sama saja untuk sifat-sifatnya. Kemudian sifat asosiatif, asosiatif itu dikumpulkan atau dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, jadi ada lebih dari 2 bilangan. Di sini ada 3 bilangan. Nah, ini dicontohkan A kali B kali C atau sama dengan A dikali dalam kurung B kali C. Nah, jadi sifat asosiatif ini lebih dari satu bilangan, dia dikumpulkan, dikelompokkan. Kemudian sifat distributif. Nah, ini ada distributif, yaitu ada distributif perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Nah, ini distributif. Jadi untuk sifat komutatif dan asosiatif itu berlaku untuk perkalian dan penjumlahan. Kemudian kalian pahami konsep ini. Nah, ini jangan lupa kalian rangkum di buku catatan ya, ini dari sini dirangkum agar lebih mudeng, paham dan mengerti. Kemudian setelah itu kalian mengerjakan di tabel 1.2 halaman 25. Nah, ini ada tabel, ada 3 tabelnya. Ini berkaitan dengan operasi perkalian bilangan bulat. Nah, ini kalian nanti akan memakai konsep komutatif dan asosiatif ini di sini. Nah, ini nomor 1 itu sudah diketahui bahwa nilai A ini 1, kemudian nilai B ini adalah 5 dan C adalah 4. Nah, jadi kalian isi tabelnya ini. Nah, ini jangan dicoret-coret. Nah, bisa kalian salin ini tabelnya ini di buku latihan atau catatan, terutama di buku latihan ya. Oke. Nah, ini di halaman 25. Nah, ini diisi tabelnya, ada 3 ini tabelnya. Nah, cara pengisiannya ini coba Pak Budi ambil contoh. Nah, ini misalkan untuk pengisian, nah tadi sudah diketahui bahwa A itu 1, B itu 5 dan C itu 4. Nah, jadi di bawahnya kalian tuliskan alurnya, kronologinya. Nah, ini bisa kalian jawab di bawahnya. Jadi untuk A dikali B, nah ini sudah diketahui bahwa A itu 1 dan B itu 5 nilainya. Jadi 1 dikali 5 adalah 5. Kemudian ini menggunakan sifat komutatif tadi. B dikali A hanya dipindah, yang di depan taruh belakang. Nah, ini B dikali A yaitu 5 kali 1 sama dengan 5. Nah, ini 5 di sini. Nah, ini kalian bisa tuliskan di bawahnya penjelasannya. Kemudian yang berikutnya, nah ini berlaku sifat
asosiatif ya. Jadi apa itu A kali C dikali dengan B. Nah ini 1 kali 4, 1 kali 5 dikali lagi dengan 4, 1 dikali 5 dikali 4 sama dengan 20 nih, 20. Kemudian B kali C. Nah ini B kali C, B nya tadi 5, C nya tadi 4, jadi 4 kali 5 20. Ini 20. Kemudian untuk A dikali dalam kurung B kali C. Nah, ini A nya tadi berapa? 1. Ini 1 A nya. Kemudian B nya itu 5, C nya 4. Nah ini dikali berarti. Nah, dalam kurung 5 dikali 4 20, 20 dikali 1 20. Nah jadi untuk pengerjaannya, kronologinya biar jadi Pak Budi mengoreksi itu dari mana asal nilai-nilai ini kalian dapatkan. Nah jangan lupa ditulis di bawahnya kronologinya. Nah jadi untuk simbol-simbolnya ini bahwa nanti nomor 2 untuk A nya itu berubah menjadi min 2, kemudian B nya itu berubah menjadi 6, C nya itu berubah menjadi negatif 3. Nah ini kalian masukkan ke sini. Kemudian yang nomor 3 juga dia berubah. Jadi setiap nomor ini angka simbolnya ini berubah variabelnya ini. Oke, jadi di nomor 3 A nya itu adalah 3, B nya itu min 7, dan C nya adalah 2. Begitu juga di nomor 4 beda juga lagi. A nya yaitu min 6, B nya min 8, dan C nya min 1. Sampai di nomor 5. Nomor 5 juga kalian isi. Nah jadi untuk tabelnya ini nomor tabel 1. Ini Pak Budi kasih contoh nomor tabel 1. Kemudian tabel 2 ini sama juga, ini caranya dia berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Ini distributif ya yang di sini. Nah, ini bisa kalian. Yang penting kalian jangan sampai keliru memasukkan nomornya ini. Oke, kalian kerjakan di buku latihan. Mungkin itu yang bisa Pak Budi sampaikan. Selamat mengerjakan di buku latihan. Jangan sampai tidak mengerjakan. Oke, Pak Budi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.